Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'dal qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala Muhammad wa salatu wassalamu ala nabiyyina wa qaidina wa zaimina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak Ibu ingkang rawuh wonten ing kajian menika, monggo sepindah pertama kita mengucapkan syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi, kula panjenengan sedaya hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah bertemu di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Semoga dengan kesempatan ini yang pertama adalah yang kita syukur adalah nikmat tetap iman Islam. Karena itulah yang akan membedakan amaliyah manusia di mata Allah. Apakah amaliyah seseorang itu diterima di mata Allah, di hadapan Allah, ataukah tidak? Itu yang menentukan adalah iman dan Islamnya seorang. Ketika ada iman dan Islam, maka amalan apapun akan bernilai ibadah di hadapan Allah dan mendapat pahala. Semoga kita semua, amaliyah kita yang kita lakukan, puasa kita, sholat tarawih kita, ibadah kita yang lainnya diterima oleh Allah menjadi amalan sholihan maqbulan indallah. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap atas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan semua umat yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua menjadi umat Nabi Muhammad di dunia ini dengan selalu menghidupkan sunnah-sunnahnya dan insya Allah mendapat syafaatul uzma di yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Mari kita kajian kita pada sore hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Ustadz Mahis yang sudah mengantarkan bagaimana pentingnya sirah nabawiyah agar ada sebuah kesadaran kolektif, kesadaran bahwa Islamlah yang harus menjadi aturan di seluruh dunia. Itu harus ada kesadaran kolektif yang dibangun oleh kita. Ketika Islam mangke menjadi aturan di dunia, maka semuanya akan mendapat rahmat Allah. Tetapi sekali lagi, kalau yang ditampakkan di dunia ini aturan-aturan yang dibuat oleh manusia karena kepentingan manusia, maka yang terjadi pun apa? Kerusakan dan kehancuran. Orang akan menjadi split personality, kepribadian mendua. Di masjid menjadi orang baik, tapi di luar masjid prakteknya tidak baik. Kehidupan sosial masyarakat dibangun atas kepentingan-kepentingan. Apalagi nanti menjelang politik, kepentingan politik lebih kental daripada kepentingan dinul Islam. Di tingkat global, Islam diasumsikan dengan kekerasan dan perang. Sehingga orang berislam itu takut. Islam menjadi orang yang baik itu takut. Karena dianggap kalau orang sudah punya perform yang bagus, penampilannya bagus, hafid Quran, itu nanti diindikasikan orang-orang yang keras dan tidak mau toleransi
dengan orang yang lain. Maka monggo kita hari ini tadi sudah dikatakan kita mengkaji ulang bagaimana sih sirah nabawiyah. Yang pertama kita antarkan adalah apa itu sirah, itu dari kata saraya siru sirotan, artinya perjalanan di siang hari. Kalau kula panjenengan merujuk di kata itu yang pertama, maka perjalanan itu adalah perjalanan secara individual Nabi Muhammad SAW di dalam membangun umat manusia agar umat manusia itu mengenal Robnya, taat dan tunduk kepada Robnya dengan metode yang sesuai tuntunan yang diberikan oleh nubuwah. Nggih menika tuntunan yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi nanti berbeda antara sebuah sirah dengan sejarah atau tarikh. Kalau sirah nanti bersumber kepada Al-Quran, As-Sunnah dan sumber-sumber yang berasal dari sahabat. Kalau sejarah itu hanya membawakan fakta-fakta yang ada di kehidupan manusia untuk diurutkan sesuai tanggalnya, dan hanya menampilkan, biasanya tulisan sejarah itu adalah sejarah orang-orang yang menang. Orang-orang yang kalah tidak pernah tertulis di dalam sejarah. Tetapi di dalam sirah nabawiyah semuanya terekam. Semuanya terekam. Bagaimana seorang budak yang di mata manusia itu tidak ada harganya. Tetapi ketika dia sudah memeluk Islam, maka dia akan berharga luar biasa di dalam Islam. Itulah yang membedakan antara sirah, sejarah, dan tarikh. Tadi sudah diantarkan. Dengan sirah ini kita ingin berselancar ke masa lalu dan mengambil ibrah. Apa sih yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan apa sih yang dilakukan oleh sahabat, kemudian bisa mendakwahkan Islam, dan Islam di 7 abad itu menjadi aturan dunia. Semuanya tunduk kepada Islam. Tetapi yang terjadi adalah kesejahteraan. Kesejahteraan. Umat manusia mengenal Rabbnya, umat manusia menghargai manusia yang lain, dan umat manusia secara materi dia seperti tadi dikatakan adalah penduduk-penduduk surga yang sudah ada di dunia. Para sahabat itu seperti penduduk-penduduk surga yang turun di dunia untuk mempraktikkan ini loh kehidupan surga itu. Bukan materi yang diangankan dalam kehidupan modern seperti macam ini. Duwe rumah mewah, mobil mewah, bukan itu yang, tapi ridho Allah yang diharapkan. Nah, maka sekali lagi, dari mana kita mulai untuk mempelajari sirah nabawiyah? Yang pertama yang harus kita ketahui adalah ma'rifatu hayatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu di dalam sirah nabawiyah bagaimana sih kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qoblal bi'sah wa ba'dal bi'sah. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, kemudian sesudah Nabi Muhammad diutus menjadi nabi dan rasul, fi marhalatil makkiyah, ketika hidup di Mekah, wa marhalatil madaniyah, dan ketika hidup di Madinah, bagaimana berinteraksi dengan orang-orang Yahudi Madinah, bagaimana berinteraksi dengan orang-orang kafir. Jadi nanti jenengan di kehidupan ini bisa mengambil sebuah sikap ketika berinteraksi dengan orang non-muslim, kalau mereka tidak mau dikatakan kafir. Bagaimana sih al-alaqah bainal muslimin wal kuffar wal alaqah bainal muslimin wal muslimin. Bagaimana kita berinteraksi hidup dengan sesama kaum muslimin, bagaimana kita berinteraksi hidup sama dengan non-muslim di dalam kehidupan. Itu belajar dari sejarah nanti insya Allah. Yang pertama itu. Yang kedua, ma'rifatu asbabin nuzul Quran. Kita tahu nanti ada ayat-ayat yang diturunkan khusus untuk memberikan pemahaman pembelajaran kepada umat manusia. Yang ketiga, ma'rifatu asbabul hadis. Kita mengetahui, oh hadis ini dikeluarkan karena ada asbabul wurudnya, ada asbabnya. Yang terakhirnya adalah ma'rifatu dinil Islam, mengetahui dinil Islam secara utuh. Tidak split, tidak dipisah-pisahkan seperti hari ini.
Jadi dunia modern itu memisahkan manusia untuk menjadikan orang yang berkepribadian dua, split personality. Artinya ketika di masjid dia seperti orang-orang yang baik, sholatnya baik, pergi puasanya baik, hajinya baik. Tetapi di dalam kehidupan nyata, di dalam bermuamalah, dia mencari harta dengan tidak halal, menghalalkan segala cara. Nah, nanti Islam akan menjawab itu semua. Wa ma'rifatu hayati sahabah radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan selanjutnya adalah mengetahui bagaimana kehidupan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Orientasi mereka adalah kehidupan akhirat. Hidup di dunia ini pas bandrol. Artinya apa? Baik kamu mencari dengan lelah 24 jam bahkan waktumu habis, pas bandrol kalau rezekimu seperti itu ya sudah selesai. Jadi tidak usah risau, Allah pasti menjamin rezeki kita. Dinosaur yang besar itu di zaman purba itu bisa hidup, apalagi kula panjenengan. Rezeki itu sudah dipas bandrol oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah ma'rifatu kufar wal fasikin wal munafikin. Kita tahu ini loh orang kafir, ciri-cirinya seperti ini. Ini orang-orang kufar, ini orang fasik. Bagaimana hubungan kita dengan mereka? Ada dua. Satu, boleh kita berhubungan dengan orang-orang kafir, fasik, munafik dalam rangka dakwah, untuk mendakwahkan mereka masuk Islam. Boleh. Tapi sekali lagi haram ketika kita bermuamalah dengan mereka, malah justru kita nanti yang terseret dalam pemikiran-pemikiran mereka. Nah, maka betapapun usaha kita untuk memahami sirah nabawiyah, terkadang tidak cukup umur ini, tidak cukup. Nabi kalau tadi dikatakan dengan sekian tahun sudah bisa merubah dunia yang dulunya jahiliyah menjadi dunia yang penuh rahmat dari Allah dengan Islam. Iya, karena ada Nabi. Iya, karena ada Nabi Muhammad SAW. Energi Nabi itu kalau diibaratkan hari ini seperti energi matahari, menembus dunia hari ini sampai dunia masa depan. Ditembus dunia, energinya cukup untuk merubah manusia. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang bisa mengalahkan hari ini baru Nabi Muhammad SAW. Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr ma dhanantum ayyahruju wa dhannu annahum mani'atun husulu min Allah fa atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ru'ba yuhibbuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Hari ini Yahudi dan Nasrani menguasai seluruh kehidupan umat manusia. Di Al-Hasyr ayat 2 jenengan pirsani. Dikeluarkan karena pengkhianatan orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika itu di Madinah. Energi apa lagi yang bisa mengeluarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani di Madinah? Tidak ada. Hari ini kita umat Islam dipecah-pecah dan menjadi nation state. Negeri Indonesia sendiri, negeri Malaysia sendiri. Padahal konsepsi Islam itu satu. Islam itu satu. Dipecah-pecah semata. Nah, inilah wallahu alam apakah nanti Islam itu bisa menjadi peradaban dunia. Peradaban dunia seperti yang diprediksikan oleh seorang ilmuwan dari barat, class of civilization. Yang bisa melawan Yahudi, yang bisa melawan Nasrani, yang bisa melawan hanya Islam. Class of civilization-nya itu yang selanjutnya. Maka hari ini kula panjenengan belajar dari mana kita mulai. Dari mana kita mulai? Maka monggo kula panjenengan tadabbur ada beberapa ayat Al-Qur'an yang itu nanti menjadi inspirasi kita. Kita mulai dari doa. Karena sekali lagi doa itu adalah senjata orang muslim. Yang pertama itu adalah berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam.
di surat Al-Baqarah ayat 129. Monggo jenengan pirsani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana ya Allah wab'ats, mugi panjenengan ngutus fihim ing dalem penduduk Mekah rasulan ing seorang utusan minhum bagian dari penduduk Mekah ingkang sepindah yatslu hale membacakan sopo rasul itu alaihim ing atase wong-wong akeh ayatika ing ayat-ayate panjenengan ya Allah. Yang pertama, konsepsi jenengan bisa memahami sirah nabawiyah selalu membaca. Tilawah di dalam tradisi lisanul Arab itu adalah membaca teks suci. Kalau Iqra itu teks suci dan teks profan, teks sakral dan teks profan. Boleh koran, boleh majalah, itu di dalam tradisi Arab menggunakan kata qara'a yaqra'u qira'atan. Tetapi ketika sudah menggunakan yatslu, itu teksnya suci, yaitu Al-Qur'an itu sendiri. Maka menawi kula panjenengan berinteraksi dengan Al-Qur'an, disunahkan dalam keadaan suci, menghadap kiblat, menutup aurat, karena ini teks suci. Kita berdialog dengan hal yang suci. Yang membacakan kepada mereka ayat-ayat panjenengan ya Allah, wa yu'allimuhumul kitaba, dan memberikan pembelajaran kepada mereka al-kitabah nggih menika kitab Al-Qur'an, wal hikmata, dan hikmah, wa yuzakkihim, dan selalu tazkiyatun nafs, membersihkan hati manusia dari noda-noda syirik, dari noda-noda fasik, dari noda-noda kemunafikan, dari noda-noda bid'ah khurafah. Tazkiyatun nafs. Innaka antal azizul hakim. Sabdane panjenengan ya Allah niku zat yang maha perkasa dan penuh bijaksana. Pertanyaannya, mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa begitu? Kenapa? Karena sesungguhnya kejadian bahwa besok di akhir zaman ada seorang nabi yang nabi itu akan memperbaiki dan menjadi nabi seluruh umat manusia, itu sudah tertulis. Sudah tertulis bahkan di Lauhul Mahfuz. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam mendapati dirinya salah dan dosa, itu berdoa, ya Allah ampunilah dosa, karena tahu bahwa nanti ada anak cucunya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan wasilah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di 100 suhuf, yang pertama adalah di suhuf Nabi Sis ada 60, di suhufnya Nabi Ibrahim, suhuf Ibrahim wa Musa, di suhufnya Nabi Musa 10, dan di 4 kitab itu tertulis jelas adanya nama Ahmad, jelas. Apakah pendeta-pendeta Yahudi tahu? Tahu. Kalau mereka jujur tahu, pendeta-pendeta yang baik itu tahu ada nama Ahmad di dalam kitab Taurat, ada nama Ahmad di dalam kitab Injil. Nah, mangke kula panjenengan bersani.
Sehingga ketika Nabi Ahmad disebut itu semuanya berharap. Jenengan persani tadi dikatakan oleh Ustadz Mahis itu halatul Arab qabla Islam. Bagaimana kondisi orang Arab sebelum Islam? Rusak. Dikatakan zaman fatrah. Halatul Arab qabla Islam. Jadi, monggo kita persani direferensi Khulasan Nurul Yakin yang paling sederhana. Bagaimana sih kondisi Arab sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad mewarisalnya? Yang disebut dengan jahiliyah. Orang yang tidak memanusiakan manusia, apalagi mengenal Tuhannya. Ya. 1. Kanal Arabu qabla al-Islam musyrikin. Kebanyakan orang Arab sebelum Islam adalah kondisinya dalam keadaan musyrik. Dia percaya kepada Allah, tetapi dalam beribadahnya melakukan kesyirikan dengan menyembah patung. Jadi di Ka'bah dulu itu bentuknya yang bentuk kubus itu, kalau dihitung secara matematis itu jumlah sudutnya 360 derajat. Itu ada 360 patung yang ada di situ. Masing-masing kabilah, masing-masing suku punya patung di situ. Dan patung yang besar adalah patung Hubal. Kalau orang sudah tidak ada satu tujuan yang pasti dalam kehidupannya, maka dia akan menghalalkan segala cara. Dan patung itu disucikan. Pertanyaannya, kok goblok men ya? Wong kok nyembah berkara sing ora iso ngomong, sing ora iso ndelok, yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa melihat. Kenapa bisa orang? Karena ada setan. Karena ada setan. Yang kedua, wa kanu yaqtuluna auladahum khaufan minal ju'i wal faqr. Dan ada orang-orang pada waktu itu senengannya membunuh anak laki-laki. Anak laki-laki zaman itu dibunuh untuk dikorbankan dengan Tuhan-Tuhannya. Untuk apa? Kepentingan duniawi. Dikorbankan. Khaufa minal ju' wal faqr. Karena takut dia kalau punya anak laki-laki menjadi orang-orang yang fakir dan miskin dan kelaparan. Karena anak laki-laki biasanya membutuhkan dana yang lebih banyak. Jenengan bayangke kehidupan masyarakat seperti apa yang seperti itu. Yang ketiga, wa yudfinuna banatihim wa hunna hayatun. Mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan. Anak perempuan dikubur hidup-hidup di dalam zaman itu. Khasyatal arwal aib, karena takut aib. Kenapa? Karena anak perempuan kalau diajak perang ya tidak bisa, dan dia di zaman jahiliyah hanya menjadi piala bergilir tiap malam. Hanya menjadi piala bergilir. Kehidupan apa yang bisa jenengan bayangke? Orang tiap malam hanya menggilir anak-anak perempuan orang lain untuk disuruh nyanyi, dinikmati. Dan itulah kehidupan orang-orang jahiliyah. Islam memuliakan hari ini. Orang-orang perempuan dibungkus rapi oleh Islam. Pakai jilbab. Ditutup seluruh auratnya. Seandainya ada orang yang membuka, itu berarti Anda sudah melecehkan diri Anda sendiri. Orang perempuan. Bahkan di Inggris itu orang bertanya, wahai Syekh, kenapa orang-orang perempuan di Muslim itu seluruh menutup tubuhnya? Disuruh pakai jilbab yang menutup seluruh tubuh dan auratnya. Apa jawabannya? Syekh itu dengan cerdas memberikan analog. Coba lihat, wahai teman, kamu lihat di supermarket. Lihat barang yang punya kualitas A di supermarket itu dibungkus dengan rapi, sehingga tidak terjamah oleh lalat dan harganya mahal. Itulah wanita-wanita Islam. Dimuliakan. Kalau hari ini sudah ada perdebatan jilbab itu adalah kebudayaan dan bukan syariat Islam. Itu hari ini perangnya seperti itu. Jilbab itu adalah memuliakan wanita yang selanjutnya orang itu menjadikan dirinya lebih mulia. Itulah Islam. Selanjutnya wa kanu mutanafirina mutasyajirin
yuharibuna ba'dhum ba'dha. Dan orang-orang itu senangnya adalah perang. Ono masalah sithik tidak terima, satu geng dengan geng yang lain perang. Hari jenengan bayangke. Anak-anak muda biasanya yang terjadi dulu tidak terorganisir. Kampung kaum ora setuju dengan kampung kelampes, perang tawuran. Bagaimana hidup bisa tenang semacam itu? Itulah kondisi yang ada pada waktu itu, sehingga nanti akan menjadi latar belakang betapa rusak moral individual orang-orang jahiliyah pada saat itu, dan itulah nanti yang diperbaiki oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi sekali lagi berat tantangannya dakwahnya. Maka kemudian Allah sekali lagi di dalam surat Al-Baqarah diberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi ada 4 hal yang semuanya sudah diberikan kepada Nabi dan Rasul sama seperti yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi ada satu yang menjadi keistimewaan di ayat Al-Baqarah ayat 151. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan Allah memberikan pembelajaran kepadamu dan umatmu sesuatu yang tidak pernah diajarkan kepada umat-umat sebelumnya, yaitu penemuan-penemuan teknologi. Tadi Mbah-mbah bilang sekarang gampang SMS, WA, anaknya di Papua pakai video call bisa melihat. Itu juga bisa menjadi pembuktian kehidupan panjenengan sedaya. Kalau dulu orang membayangkan piye ya wong kok iso direkam seluruh kehidupan panjenengan mulai nek ati dari hati yang paling dalam nanti terekam di video Allah. Apakah jenengan ngaji ini ikhlas ataukah karena yang lain, itu muncul ada gelombangnya yang di hati kita itu muncul. Ya, paham ya? Jadi hari ini tuh jenengan bisa menganalogikan apakah niat saya pergi ngaji itu ikhlas atau tidak. Itu nanti muncul di sinyalnya, itu muncul. Apa sinyalnya tinggi atau sinyalnya undulap-undul. Itu nanti muncul. Wa yu'allimukum ma lam takunu. Maka sekali lagi monggo. Jadi di teknologi modern ini kula panjenengan belajar untuk menjaga dirinya. Tiap detik, tiap menit, tiap jam itu semuanya terekam dan besok akan diputar oleh Allah di zaman yaumul qiyamah. Kemudian di ayat lain, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan surat Al-Jumu'ah ayat. Apa kesimpulannya pengusaha? Bahwa satu, doa orang tua, nenek moyangnya untuk cucunya untuk menjadi anak yang soleh dan solehah terkabul. Ini doa Nabi Ibrahim di 1000 tahun yang lalu dan dikabulkannya di tahun 571 miladiah dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi tahu bahwa besok ada Nabi di akhir zaman. Mereka biasanya di Syam, di negeri Syam. Negeri Syam itu negara yang gemah ripah loh jinawe. Tetapi karena ini adalah nubuah, dia tahu bahwa nanti ada Nabi akhir zaman. Dia itu pindah rela ke Yashrib yang sekarang bernama Madinah. Di situ gersang, apalagi di Mekah lebih gersang. Dia rela karena ingin menjadikan dirinya di dalam barisan para nabi dan rasul Allah. Jadi kehidupannya semacam itu. Maka pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani, karena dia membaca kitab Taurat dan Injil yang asli pasti sama dengan Al-Quran, ditunjukkanlah
pada malam hari itu bahwa ada nabi dan rasul yang terakhir yang sudah dilahirkan. Sudah dilahirkan. Maka pendeta itu mencari, wahai penduduk Madinah, siapa ibu-ibu yang hari ini sudah melahirkan anak? Dicari di seluruh penduduk Madinah. Dicari. Karena itulah nanti nabi akhir zaman yang membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Tidak ada. Kenapa? Karena di Al-Quran sendiri sudah menerangkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa basyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa sudah menjelangkan Nabi Isa alaihissalam ibnu Maryam, wahai bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Iya, aku utusan yang terakhir untuk Bani Israel. Tetapi nanti ada nabi yang terakhir setelahku yang menjadi utusan untuk seluruh umat manusia. Di dalam kitab Taurat sudah diterangkan itu. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Artinya apa? Pendeta Yahudi, pendeta Nasrani tahu ada nabi setelah Nabi Isa alaihissalam. Pertanyaannya, mengapa tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka menginginkan nabi yang terakhir adalah dari klan mereka, adalah dari golongan mereka Bani Israel. Tetapi nabi yang terakhir tidak dari golongan mereka, maka mereka tidak mau mengikutinya. Mereka dendam karena yang diharapkan tidak sesuai dengan harapannya. Qalu hadza sihrun mubin. Setelah mereka tahu bahwa nabi yang terakhir itu bukan dari golongan mereka, ini adalah sihir yang nyata. Nah, maka setelah itu, monggo kita belajar untuk yang pertama ini sebuah pengantar. Pertanyaannya yang muncul adalah mengapa nabi itu dimunculkan di Arab, tidak di Persia, tidak di Romawi yang sudah punya kebudayaan tinggi, tidak di Yunani yang sudah punya pemikiran filsafat tinggi, atau bahkan kok nabi itu tidak dilahirkan di Indonesia? Kira-kira jawabannya apa itu? Kok tidak seperti itu? Kalau nabi di Indonesia, kita kan menjadi umat yang langsung belajar dengan para sahabat, para tabi'in. Tapi justru nabi itu dilahirkan di Mekah yang gersang. Ini ada sebuah tulisan yang mencoba menjawab itu. Satu, Jazirah Arab itu terletak di negeri yang tandus. Karena terletak di negeri yang tandus, tidak menjadi rebutan umat manusia. Beda dengan Indonesia. Indonesia itu terkenal dengan rempah-rempahnya, maka menjadi perebutan negara-negara Eropa, bahkan Indonesia dijajah. Itu yang pertama, alasan pertama. Sehingga orang tidak memprediksikan seorang nabi dan rasul berasal dari negeri yang tandus. Maka yang terjadi apa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak tertarik untuk menguasai Mekah. Mereka hidupnya di Yasrib, tidak di Mekah, karena tandus. Yang kedua, kondisi orang-orang Arab itu orang-orang yang berbudaya primitif, ngertos primitif. Hidupnya nomaden, berpindah-pindah tempat. Jadi belum punya kebudayaan yang tinggi. Artinya apa? Ada kemurnian di sana, ada kemurnian. Kemudian yang ketiga, Jazirah Arab bukan pusat peradaban manusia di dalam ilmu. Itu apa fungsinya? Ketika nanti Al-Quran diturunkan, Al-Quran tidak dituduh hasil karya manusia. Seandainya Islam diturunkan di Yunani, maka yang terjadi adalah tuduhan. Karena Yunani itu pusat ilmu pengetahuan, pusat filsafat berkembang di sana, Al-Quran ini pasti hasil karya manusia, hasil pemikiran manusia. Itulah jawaban yang bisa kita jawab mengapa Islam diturunkan di tanah Arab. Karena semacam itu, karena menjaga kemurnian Islam.
Bahkan kalau kiai-kiai sepuh itu mengatakan begini, Nabi itu ummi, ngertos ummi niku, buta huruf, ndak tahu tulis, ndak tahu arah, ndak tahu tulis, ra iso maca. Itu sekali lagi mukjizat. Ojo terus ngeten, wah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wae ummi, aku ora usah sekolah, ora usah belajar nulis, ora usah belajar membaca. Aku apa? Aku mengikuti Nabi. Itu goblok namanya. Goblok dan bento. Nabi itu memang tidak bisa nulis, tidak bisa membaca, karena Nabi dijaga agar Al-Quran nanti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu murni sesuai dengan aslinya, bukan karangan, bukan hasil pemikirannya. Jadi itu bisa menjadi jawaban kenapa Nabi itu ummi. Itu justru mukjizat, bisa membantah orang-orang orientalis. Kalau Quran ini produk Muhammad sendiri, bagaimana bisa memproduksi Al-Quran? Padahal beliaunya itu buta huruf dan buta aksara dan tidak bisa menulis dan membaca. Kecuali dia seorang filosof, seorang ilmuwan. Itulah yang bisa kita bantah. Berarti kemurnian Al-Quran itu terjaga. Nah, itulah beberapa hal yang bisa kita pelajari dari hari ini. Maka masih berapa menit, Mas? 20. Ya wis. Kita kembali sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, sebelum Nabi lahir. Jadi sebelum Nabi lahir itu, jadi sudah diceritakan tadi ya, itu berkat doa nabi-nabi dan orang nenek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita urutkan dari yang pertama, yaitu kakek Nabi Muhammad SAW yang bernama siapa? Abdul Muthalib. Bapaknya Nabi Muhammad bernama siapa? Abdullah. Gini, jadi nanti kita bisa memahami sirah itu dengan baik. Nabi Muhammad SAW, bapaknya bernama Abdullah. Abdullah itu sesungguhnya adalah anaknya Abdul Muthalib yang terakhir, dan kakeknya Nabi Muhammad SAW pernah berjanji, kalau saya nanti melahirkan anak yang terakhir lagi adalah anak laki-laki, maka anak laki-laki itu akan saya korbankan di depan berhala. Dikorbankan di berhala. Jadi orang karena kecintaannya kepada berhala itu akhirnya akan mengorbankan, kalau anaknya laki-laki dikorbankan lagi di depan berhala. Pada pengorbanan atas manusia itu tidak boleh. Tetapi setelah lahir Abdullah itu parasnya bagus. Kalau jenengan persani Sayyid itu seperti itu, parasnya bagus. Bapaknya tidak tega untuk mengorbankan Abdullah ini yang sudah mulai, kalau anak-anak, kalau ibu-ibu merasakan kalau sudah punya anak baru baru bisa bermain itu akan luar biasa kecintaannya. Tidak tega Abdul Muthalib ini mengorbankan Abdullah untuk berhala-berhalanya. Akhirnya diambil sebuah keputusan, bagaimana Abdullah ini tidak jadi dikorbankan. Maka di struktur, jangan harus memahami, di struktur masyarakat Arab Jahiliyah itu, di situ ada dibagi dua, ada yang bagian politik dan ada bagian yang mengurusi kebudayaan. Ya, yang politik itu diurusi oleh klan Jurhum atau suku Jurhum. Jadi nanti ada bagian nadwah, bagian legislatifnya orang-orang jahiliyah yang membuat undang-undang, kemudian bagian bali musyawarah dia dan seterusnya. Yang kakeknya Nabi dan suku Quraisy itu mengurusi bagian sikoyah. Kalau hari ini seperti pengairan, yaitu pengairan Zam-Zam di Ka'bah, yang ngurusi itu keluarganya Nabi Muhammad SAW. Dan ada satu bagian, yaitu bagian ahli nujum, bagian yang meramal. Bagian yang meramal, kalau dulu itu terbiasa. Kemudian keluarga Nabi Muhammad SAW datang ke peramal itu, bagaimana caranya
agar Abdullah ini tidak dikorbankan untuk berhala. Maka memberikan jalan keluar, dibuatlah undian. Ada 2 undian, yang satu dikorbankan Abdullah bin Abdul Muthalib, yang satu dikorbankan onta 10. Dikopyok. Ini kehidupan jahiliyah semacam itu. Jadi kalau anak-anak MTS ada yang jawab soal kok ngitung kancing, itu berarti kamu masih dalam budaya jahiliyah. ABCD itu podo karo tukang ramale orang-orang jahiliyah. Jadi tidak boleh hitung kancing, itu tidak boleh. Itu budaya jahiliyah. Sampai merembet, wes. Nah, setelah undian ini dijatuhkan, yang keluar Abdullah harus dibunuh. Tidak tega. Memberikan solusi lagi. Bagaimana solusinya? Kalau begitu dinaikkan, undiannya dinaikkan. 20 onta dan Abdullah. Diundi lagi. Yang ketemu, yang keluar ada Abdullah. Tidak jadi lagi. Harus dinaikkan lagi 30. Terus masih yang keluar Abdullah. Undian begitu. Sampai yang terakhir 100 onta. 100 onta. Yang keluar baru onta yang harus dibunuh. Maka onta disembelihlah, onta 100 untuk menebus nyawa Abdullah yang nanti akan melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti mahal. Sebelum lahirnya saja Nabi Muhammad itu sudah diskenariokan oleh Allah suatu yang luar biasa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kakeknya bernama Abdul Muthalib. Ya, yang terakhir ya, Abdul Muthalib itu sebenarnya bukan Abdul Muthalib namanya, Syaibah. Karena ketika dilahirkan itu masih kecil, tapi rambutnya wis putih kabeh. Karena ada ya. Jadi apakah itu karena menunjukkan pemikiran yang jadi masih kecil itu masih nom itu putih kabeh. Dia hidupnya di Madinah. Kemudian diambil oleh Muthalib. Muthalib ini saudara sepupunya bapaknya, yaitu Hisham. Kemudian diambil dan setelah dibawa ke Mekah, ini cerita singkat, dia itu dianggap budak oleh Muthalib. Maka kakeknya Nabi itu nama Abdul Muthalib, itu artinya apa? Hambane budaknya Pak Muthalib. Jadi itu bukan nama sebenarnya. Kalau di dalam Arab itu namanya laqab ya. Itu nama yang bukan, namanya adalah Syaibah, wong nom sing wis wana. Nah, itulah 2 hal nanti yang menjadi napa nggih? Awal dari kita kula panjenengan saged memahami sirah nabawiyah itu seperti apa, sehingga nanti kita bisa mendudukan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir, dan sehendaknya kula bisa mengambil ibrah nanti katakan Pak Ustadz Makhis sampai nanti dakwahnya, jihad fisabilillah sehingga Islam tersebar di seluruh dunia. Aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Waktu saya kembalikan pada Pak Makhis, monggo. Ya, sangat menarik kajian tentang sirah nabawiyah. Seperti yang dikatakan Ustaz Nur Afwan, kalau belajar sirah itu kalau waktunya cuma 1 jam, maka butuh 4 tahun untuk menyelesaikan. Ya, jadi alhamdulillah kita diberikan 4 hari, yaitu setiap hari Sabtu. Jadi ini sesi yang pertama. Sesi pertama ini belum menyelesaikan bagaimana Rasulullah lahir, baru ke carut marutan keadaan. Tadi disinggung bahwa hanya Rasulullah yang mampu menaklukkan Yahudi dan Nasrani. Ada 2 murid Rasulullah SAW yang pernah mengkadali Yahudi, yaitu 1 Utsman bin Affan, yang kedua Abdurrahman bin Auf. Utsman bin Affan mengkadali dengan membeli sumur rumah, di mana itu sumur milik Yahudi yang tidak ingin dijual tapi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimana cara Utsman bin Affan membeli padahal itu tidak dijual? Kemudian bagaimana cara Abdurrahman bin Affan mengkadali, menghabisi cara jual belinya orang Yahudi? Insya Allah di minggu depan akan diulas kalau tiba waktunya oleh Ustadz
Fakhruddin. Masih tersisa waktu sekitar 13 menit. Kita adakan tanya jawab. Mungkin dengan tanya jawab ini akan lebih mempertajam bahasan kita. Satu, kita berikan dua kesempatan untuk penanya, satu sebelah kanan dan satu sebelah kiri. Monggo yang mau bertanya. Sudah paham semua? Pak Adib? Katanya mau tanya lewat WA nya, nggak ada WA nya. Hah? Kalau nggak ada pertanyaan bisa, oh gitu. Ada satu dari Pak Adib, ada lagi yang lain? Yang Putri? Ada? Siapa yang mau bertanya? Ada adanya Pak? Oh, Pak Haji Nurafwan, Pak Ustaz. Monggo untuk yang pertama Pak Adib. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sore hari ini kita mendapatkan sedikit pencerahan tentang Sirah Nabawi. Saya sangat berterima kasih Ustaz Fakhruddin, ini penting. Namun sayangnya baru sedikit gitu. Jadi kita semakin penasaran. Ini harapan kami semua agar nanti lebih detail lagi. Jadi kalau bisa per minggu poinnya yang dibahas apa, kalau bisa ini masukkan aja, tapi nggak apa-apa, biar mengalir nggak apa-apa juga. Yang penting ini sudah begitu jelas, tapi saya masih banyak pertanyaan seperti itu. Tapi satu-satu aja, nanti gantian sama Pak Nurafwan. Oke, jadi dari berbagai hal yang disampaikan Ustaz Fakhruddin tadi itu, saya mendapatkan sedikit sekali, yaitu kalau sirah itu membahas sirah dengan tarikh itu ada sedikit perbedaannya, 11-12, tapi lebih spesifik lagi ternyata sirah itu membahas semua yang hal-hal yang dialami oleh Rasul Nabi Muhammad SAW, para sahabat, kemudian musuh-musuhnya sekaligus. Nah, tadi ada ibarat-ibarat juga bahwa Indonesia itu beda dengan negara Arab. Indonesia itu ibarat gula Jawa rasa coklat ya. Jadi semua orang ingin memburu dan ingin merebut, ibarat gadis yang sangat cantik dan manis. Semua dijaga ingin merebutnya. Namun Arab tadi begitu gersang. Hanya beberapa kota saja yang ditinggali atau direbut oleh orang-orang musuh-musuh Islam. Nah, bagaimana pertanyaannya langsung aja nih. Hikmah apa sih yang bisa kita dapatkan dari kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasul, oleh Nabi Muhammad SAW, bisa diaplikasikan kepada kaum muslimin, terutama para generasi mudanya di Pak Mas. Kisah perjuangan beliau ini sangat begitu luar biasa, nggak ada bandingannya di dunia ini. Dibanding kita yang baru aja sedikit udah luluh gitu, pokoknya sudah gampang menyerah. Nah, ini bagaimana sih, apa sih yang bisa kita ambil dari kisah-kisah perjuangan beliau dan segala hal yang dialami beliau untuk diaplikasikan pada kaum muslimin secara umum, dan lebih khusus lagi pada kaum muda yang ternyata saya lihat saat ini fenomena sekarang, anak-anak remaja, anak-anak pemuda itu satu, banyak mengeluh. Dua, sikap malasnya sudah mulai muncul, apalagi terutama dekat dengan masjid ya. Kemudian jiwa petualang dalam memperjuangkan Islamnya ya mulai luntur Pak. Nah, ini mohon bisa dijabarkan dan dikaitkan dengan
kisah-kisah teladan Nabi Muhammad SAW dalam mengarungi kehidupan. Ya, itu saja dulu deh untuk penyemangat teman-teman saya yang ada di samping-samping ini. Itu aja dah, Ustaz Farudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten batin, ini mewakili Mas Rival BKK ini karena nggak bertanya, jadi memancing untuk mereka bisa bertanya, jadi gurunya yang bertanya dulu. Tadi diterangkan cukup bagus tentang bagaimana kondisi masyarakat Arab Jahiliyah dan kondisi sebelum Nabi Muhammad SAW lahir atau diangkat menjadi seorang nabi. Yang menjadi pertanyaan kami sebelum semuanya nanti diterangkan di beberapa hari ke depan, ini kan kita perlu tahu sebagai generasi akhir zaman, sekiranya sejauh mana fungsi bersama dengan Pak Adib si hikmah atau fungsi kita memahami, mempelajari dan mengetahui sirah nabawiyah itu sendiri. Apakah ini sejalan dengan sebuah perkataan la tasluhu hadhil ummah illa bima saluhat awaluha atau kama qala al-qail. Apakah ini sejalan dengan sebuah perkataan yang mengatakan tidak akan lurus, tidak akan benar, tidak akan baik umat ini kecuali jika menuntut atau menurut atau mengikuti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Mungkin ini Pak Farudin yang bisa kami tanyakan untuk mengawali adik-adik supaya nanti ketika ada seperti ini bertanya apa saja, apa yang kamu ingin tanya. Ini penting untuk melatih mental kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Adib dan Ustadz Nurahwan. Jadi anak-anak ini beliau berdua itu memberikan contoh kepada anak-anak bahwa apapun itu dimulai dari bertanya. Anda bisa menjadi seorang ilmuwan itu dimulai dari bertanya. Anda bisa mulai dari seorang ilmuwan dimulai dari bertanya. Ya, misalnya kamu ahli lamuk. Kenapa nyamuk itu menggigit orang? Yang satu menyebabkan malaria, yang nyamuk yang satu menyebabkan malarindu. Nah, itu ada dua pertanyaan. Apakah benar nyamuk yang satu itu malaria dan satu menyebabkan malarindu? Nah, itu maksudnya anak-anak harus berpikir kreatif, ya. Nah, tadi harapannya hampir sama, Ustadz Adib dan Ustadz Nurahwan. Bagaimana sih anak-anak muda ini? Kalau kita bisa provokatif itu artinya anak-anak muda harus hebat. Yang besok meneruskan kekhilafahan Islamiyah itu anak-anak muda. Kalau diprediksi runtuhnya Khalifah Turki Utsmani di tahun 1924, maka di tahun 2024 harus ada seorang mujahid yang mengembalikan khilafah Utsmaniyah di belantara dunia ini. Anak-anak muda. Nah, anak-anak muda ini tadi diharapkan lungaring masjid saja itu sudah malas, berpikir, bertanya malas, terus siapa lagi yang akan mengemban amanat kebangkitan Islam di tahun 2024? Kalau Barat itu bisa maju karena dia
meninggalkan agamanya. Tetapi justru berbalik. Kalau Pak Nur tadi, bagaimana anak muda-muda ini justru mengembalikan Islam secara kafah utuh, itulah nanti yang menjadi jawaban bisa menguasai peradaban dan kebudayaan dunia. Itu pertanyaan orang Kalimantan sejak dahulu kepada syekh-syekh di Mesir. Mengapa orang Islam itu tertinggal? Jawabannya itu karena orang-orang Islam tidak memegang Islam secara kafah, secara totalitas, fiddin wa dunya, di dalam urusan dinnya dan di dalam urusan dunianya mereka memisahkan. Ini urusan din, ini urusan dunia, tidak ada hubungannya. Maka itulah yang menghancurkan Islam. Tetapi berbeda dengan Barat. Orang-orang Barat justru berbeda. Justru ketika dia memisahkan agama dengan dunia, dia mendapatkan kemajuan yang luar biasa. Karena apa? Karena agamanya sudah tidak murni, sudah dirubah oleh para pendetanya. Maka dari Sirah Nabawiyah ini kita ingin belajar bagaimana sih Rasulullah SAW mentarbiyah anak-anak muda, sehingga Nabi itu marah benar. Ini menjadi pemikiran kita ya. Ana cah nom-nom senengane gurung masjid ngibadah tok, sing siji senengane poso tok. Seneni Rasulullah. Aku iki ya Nabi, aku ibadah yang paling top. Aku ya menikah, aku ya puasa. Jadi bagi jomblo-jomblo dan jomblowati segera menikah. Duwe anak sing akeh, anaknya jadi orang-orang hebat. Mungkin hari ini doa orang-orang tua kita yang dahulu berdoa, hari ini melahirkan anak-anak generasi yang hebat. Yang dikatakan tadi, seperti Utsman bin Affan bisa mengalahkan Yahudi dan Nasrani, Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi yang pertama kali bisa mengusir orang-orang Yahudi dan Nasrani itu baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Mereka merobohkan sistem yang ada di dalam mereka dengan tangan mereka sendiri. Kalau hari ini demokrasi, nasionalisme, kapitalisme, sosialisme, nanti akan dirobohkan sendiri oleh tangan-tangan mereka sendiri. Dan itulah Islam, anak-anak muda ini yang menyambut kebangkitan Islam. Paham ya? Jadi ini pemicu. Jadi rival bagaimana mengupgrade dirinya. Yang pertama yang dilakukan anak-anak muda ini, satu, memahami Islam dengan benar, hafal Quran, itu syaratnya. Juz 29, juz 30 belum hafal. Bagaimana membangkitkan Islam dari Al-Quran itu ya, semuanya. Baru itu nanti perilakunya dibangun. Nah nanti itu episode selanjutnya biar nanti menjadi pembelajaran kita. Macam itu ya. Monggo saya kembalikan ke Ustaz Mahis. Ada yang bertanya lagi? Masih berapa menit? 10 menit. Bagian Putri, ada pertanyaan? Kalau begitu kita mengulas balik mungkin dari tadi yang disampaikan oleh Ustaz Fahrudin, bahwa sistem yang dijalankan orang Yahudi, umat Islam ini kan runtuh resminya adalah bersamaan dengan runtuhnya Khilafah Utsmaniyah di tahun 1924 Masehi. Kejayaan Islam itu runtuh dengan naiknya Yahudi sebagai penguasa, dikarenakan satu, Yahudi berhasil memecah belah persatuan dan kesatuan umat Islam, yang dimana ketika Rasulullah masih hidup, beliau sangat mewanti-wanti pada waktu itu yang jadi tokoh sentra adalah kaum Bani Khazraj dan Aus yang selalu bertengkar. Maka Rasulullah berhasil mendamaikannya. Kemudian sistem yang lain adalah, kalau di sistem perdagangan, Yahudi itu sering membuat sistem bagaimana caranya barang itu naik harga. Gimana caranya Pak? Caranya barang itu mendadak naik melambung tinggi gitu.
Caranya adalah dengan menghilangkan produk itu dari pasaran. Maka di saat zamannya Rasulullah mampu memobilisasi Abdurrahman bin Auf, adakan semua barang yang dihilangkan oleh Yahudi. Maka ketika Yahudi menimbun semua barangnya, Abdurrahman bin Auf jor-joran mengeluarkan semua barang tersebut, sehingga barang mereka busuk. Abdurrahman tetap bisa mengendalikan harga di pasaran. Nah itu perang dagangnya satu. Yang kedua, bagaimana kehebatan Utsman bin Affan dalam membeli sumur Ruman. Bahkan sumur Ruman itu kan sumur yang paling dibutuhkan ketika itu, sumur yang tidak pernah kering sampai sekarang. Caranya bagaimana? Utsman bin Affan membeli sebuah sumur yang sumur itu nilainya sangat tinggi dan tidak kepengen dijual. Utsman bin Affan berpikir keras. Pada saat itu maka datanglah Utsman ke orang Yahudi tersebut mengatakan, "Wahai Yahudi, saya beli sumurmu separuh. Artinya kalau separuh saya beli, separuh masih bisa kamu jual." Kemudian dibelilah separuh dengan harga yang kalau sekarang dihitung itu miliaran. Oleh Utsman bin Affan, beliau setelah dibeli maka dibagilah waktunya, bukan separuh sumurnya, dibagi waktunya. Sehari miliknya Utsman bin Affan, sehari miliknya Yahudi. Di saat gilirannya Utsman bin Affan memiliki hak atas sumur itu, maka airnya diberikan gratis kepada seluruh kaum muslimin dan orang-orang sekitarnya. Maka di hari berikutnya apa yang kita bisa membaca, kalau di hari ini semua ngambil gratis, besoknya pasti tidak ada yang membeli air sumur tersebut. Maka orang Yahudi bengong, kok hari ini nggak ada yang membeli airnya ya? Besok lagi gitu. Kemudian Utsman bin Affan menjual, menginfakkan air sumur itu. Kemudian di hari berikutnya Yahudi nggak dapat keuntungan sama sekali. Maka akhirnya Yahudi membeli sumur itu dengan harga yang murah, nggak laku. Nah ini sedikit tentang dua orang yang hasil didikannya Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya, ada masyarakat Arab jahiliyah, apakah kondisinya sama dengan hari ini? Yang hari ini orang itu menyembah materi. Orang di dalam kehidupan modern dianggap sukses ketika punya tabungan, deposito, apalagi rumah mewah dan seterusnya. Tetapi kita belajar kemarin dengan COVID itu, Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah menunjukkan kekuasaannya sekali lagi, bahwa teori manusia sejarah itu akan digerakkan oleh siapapun yang punya benda modal yang besar. Teori itu terbantahkan bahwa Allah lah yang nanti menggerakkan sejarah itu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattahida minkum syuhada. Pergiliran menang dan kalah itu pasti terjadi dalam kehidupan ini. Itu hanya untuk apa? Hanya Allah ingin mengetahui mana orang-orang yang beriman dengan imannya dengan benar, mana orang yang beriman imannya tidak benar. Waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattahida minkum syuhada. Dan seandainya pun terjadi orang-orang Islam di dalam mempertahankan kebenarannya sampai syahid, wa yattahida minkum syuhada. Itulah cita-cita yang tertinggi kita. Seandainya kita tidak bisa hidup mulia di dalam kehidupan ini di bawah naungan syariat Islam, kita rela mati dalam keadaan mati syahid. Nah itulah mungkin yang bisa kita renungkan di hari ini untuk menjadikan Islam ini dipergilirkan. Watilkal ayyamu, pasti kalau 7 abad yang pertama setelah Rasulullah itu menang,
kemudian Islam sedikit demi sedikit mengalami kekalahan karena orang Islam sudah ubud dunya wa karahiyatul maut. Itu penyebabnya. Cinta kepada dunia berlebihan dan dia takut akan kematian. Padahal kalau diceritakan tadi oleh Ustadz Makis, memang mendidik sahabat dengan langsung murabinya Rasulullah SAW menjadikan orang-orang yang hanya Allah dan Rasulnya yang menjadi pemikirannya. Tapi hari ini pasti banyak pemikiran kula panjenengan bagaimana hidup kita nanti dan seterusnya. Nah, itulah mungkin tarbiyah yang membedakan antara kita hari ini dengan para sahabat. Kalau saya ibaratkan itu para sahabat itu orang yang sudah di surga tapi berjalan-jalan di dunia. Nanti jangan persani. Tapi kita kan ingin surga. Di dunia kita berjalan-jalan. Tapi sudahkah modal kita untuk ke sana itu cukup? Kalau para sahabat itu sudah dijamin cukup modalnya dan menjadi kamu tak turunkan di dunia untuk menjadi role model, menjadi model bagi orang-orang di dunia. Lo lihat penduduk surga yang jalan-jalan di dunia. Kalau kita ini kan orang dunia yang ingin berjalan-jalan besok di surga. Semoga kita semuanya dipertemukan oleh Allah di surganya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Menawi wonten kebenaran, seluruh kebenaran itu datangnya dari Allah. Semoga kita bisa melaksanakan dengan mudah dan diberi kemudahan oleh Allah. Dan apabila ada kesalahan, semoga Allah memberikan ampunan kepada kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.